Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah yang maha penerima tobat, Engkau masih memberikan hamba kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan-Mu, dan bimbinglah hamba menuju ridho-Mu. Salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku, surat Al-Mulk adalah surat ke-67 yang ada dalam Al-Quran dan memiliki 30 ayat. Surat Al-Mulk termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Mulk diambil dari ayat pertama dalam surat ini, yaitu Al-Mulk, yang artinya adalah kekuasaan atau kerajaan. Dalam surat Al-Mulk dijelaskan mengenai Allah menguasai langit serta bumi dan seluruh rahasia di dalamnya. Selain berarti kekuasaan atau kerajaan, surat Al-Mulk juga disebut sebagai At-Tabarak, yang artinya adalah Maha Suci. Surat Al-Mulk seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran yang memiliki beberapa keutamaan apabila dibaca secara rutin atau dibaca dengan benar. Salah satu keutamaan surat ini adalah dan membela orang-orang yang membacanya ketika di hari kiamat. Kemudian ia akan memohon kepada Allah untuk menyelamatkan para penghafal surat ini dari siksa api neraka. Al-Mulk seperti halnya surat-surat lain dalam Al-Quran memiliki keutamaan bagi siapapun yang membacanya. Dalam hal ini, keutamaan surat Al-Mulk juga dapat dirasakan apabila menghafalkan 30 ayatnya. Apa saja keutamaan dari surat Al-Mulk adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan syafaat. Seseorang yang membaca surat Al-Mulk atau bahkan menghafalkannya, maka akan mendapat syafaat pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan pada hamba-hambanya melalui Rasul. Selain itu, bagi siapapun yang suka membaca surat Al-Mulk, maka dosa-dosanya akan diampuni. Yang kedua, menaikkan derajat seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan 30 kebaikan, 30 ampunan, serta ditinggikan 30 derajat bagi siapapun yang membaca surat Al-Mulk. Keutamaan surat ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Yang ketiga, disayangi atau dikasihi oleh Rasul. Keutamaan ketiga dari surat Al-Mulk adalah bagi seorang muslim yang membacanya, maka Rasul pun akan menyayangi dirinya. Selain disayang atau dikasihi oleh Rasul, seorang muslim yang membaca surat Al-Mulk juga memberikan ketenangan bagi pembaca serta penghafalnya. Keempat, diberikan pahala berkali-kali lipat. Bagi siapapun yang rajin membaca surat Al-Mulk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat bagi siapapun yang Allah kehendaki. Yang kelima, menjauhkan diri dari maksiat. Dalam surat Al-Mulk dijelaskan bahwa seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seseorang yang yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjalankan amalan meskipun ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau tidak tampak.
Ketika seseorang membaca dengan rajin surat Al-Mulk, maka hati orang tersebut akan tergugah untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala serta mengandung dosa. Keenam, mendapatkan pertolongan pada hari kiamat. Tidak satu orang pun serta makhluk pun yang ada di dunia ini tahu kapan hari kiamat akan datang. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang beriman, maka hendaklah muslim tersebut menyiapkan diri pada hari kiamat. Tentu saja dengan memperbanyak amalan sehingga tidak akan muncul penyesalan ketika hari kiamat tiba. Salah satu cara memperbanyak amalan adalah dengan membaca Al-Quran dan surat Al-Mulk untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, menyelamatkan diri dari siksa dalam kubur. Sebelum manusia ditempatkan di antara surga dan neraka, manusia tentu akan menjalani masa-masanya dalam kubur. Ada yang mendapatkan siksaan dalam kubur untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama di dunia. Tetapi ada pula yang mendapatkan kelapangan dalam kubur. Dalam Islam, siksa kubur merupakan suatu hal yang begitu pedih, terutama bagi seseorang yang belum atau tidak mempersiapkan diri dengan amalannya. Agar terhindar dari siksa kubur yang pedih, maka seorang muslim bisa memperbanyak amalan sunnah, salah satunya adalah dengan membaca surat dan mengamalkan surat Al-Mulk. Kedelapan, menjadikan seseorang menjadi muslim yang lebih bertawakal. Dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa disyariatkan mengenai perintah berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan cara berdagang, bertani, dan cara lainnya. Perintah tersebut menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti hanya berserah diri pada Allah, tetapi juga bekerja serta berusaha untuk mendapatkan suatu hal seperti rezeki yang diinginkan. 9. Membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Salah satu hal yang menjadi impian bagi seorang muslim adalah ia mampu membahagiakan perasaan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut dibuktikan dengan seringnya umat muslim membaca serta melantunkan bacaan-bacaan sholawat. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa Al-Mulk artinya adalah kerajaan dalam bahasa Arab. Surat Al-Mulk terdiri dari 30 ayat dan termasuk dalam surat Makkiyah karena turun di Mekah. Diberi nama surat Al-Mulk sebab nama surat ini merujuk kepada ayat pertama dari surat ini. Bagi seorang muslim yang membaca surat Al-Mulk secara rajin, bahkan sambil mengamalkan surat Al-Mulk, bisa mendapatkan banyak keutamaan. Surat Al-Mulk memiliki banyak sekali hikmah dan ada beberapa inti pokok dari surat Al-Mulk. Di antaranya adalah sebagai berikut. Hidup dan mati merupakan sebuah ujian bagi seorang manusia. Allah memiliki kekuasaan dalam menciptakan langit yang berlapis-lapis. Ada ancaman berupa azab bagi orang-orang yang kafir. Menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang mukmin. Surat Al-Mulk menceritakan tentang bagaimana hari akhir atau kiamat akan terjadi, meskipun tidak ada seorang pun yang tahu. Akan ada balasan
bagi orang mukmin yang berbuat kebaikan, dan ada pula balasan bagi orang-orang kafir. Selain keenam kandungan tersebut, ada pula kandungan lain yang ada dalam surat Al-Mulk dan dapat diambil hikmahnya atau dijadikan sebagai bahan pelajaran manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menjelaskan bahwa Allah, zat yang menciptakan langit serta bumi dengan berlapis-lapis dan seluruh ciptaannya memiliki keseimbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk memberikan segala isi alam semesta. Surat Al-Mulk menjelaskan tentang azab yang diancam pada orang-orang kafir yang tidak ingin mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi dengan sedemikian rupa sehingga umat manusia yang ada di bumi akan lebih mudah dalam memperoleh rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan pada umat manusia bahwa hanya sedikit umat manusia yang mau bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Surat Al-Mulk juga menjelaskan tentang janji-janji Allah pada orang mukmin atau orang beriman. Surat Al-Mulk memiliki banyak keutamaan, di antaranya yang pertama, melindungi dari siksa kubur. Yang kedua, meningkatkan iman dan ketakwaan. Ketiga, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Keempat, mengampuni dosa. Kelima, meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, menenangkan hati. Surat Al-Mulk juga dinamakan Al-Waqiyah atau yang menjaga, dan Al-Munziyah yang menyelamatkan, karena surat ini menjaga dan menyelamatkan para pembacanya dari siksa kubur. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian motivasi ini, semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.